memerintahkan semua orang Kristen di Arabia untuk menyerahkan salinan Al-Quran mereka, yaitu salinan terjemahan Arab dari Perjanjian Baru. Lalu Utsman menulis ulang Al-Quran, mengubahnya menjadi kitab yang menyangkal ajaran-ajaran inti dari kekristenan. Dan ia memaksa orang Kristen di Arabia untuk percaya kepada Al-Quran versinya yang telah dirusak. Para sejarawan Muslim masih mengingat apa yang dilakukan Utsman, meskipun kisah itu pun telah dirusak. Seperti yang kita baca dalam Sahih Al-Bukhari, hadis nomor 4987. Utsman mengirimkan ke setiap provinsi Muslim satu salinan dari apa yang telah mereka salin, yakni salinan baru dari Al-Quran yang telah sepenuhnya dirusak, dan memerintahkan agar semua materi Qurani lainnya, yakni salinan Al-Quran Kristen yang asli, baik yang berupa manuskrip pecahan atau salinan lengkap, dibakar habis. Jadi, Islam yang dipercayai umat Muslim saat ini bukanlah agama yang diberitakan Muhammad. Muhammad memberitakan penyerahan diri kepada Yesus Kristus. Utsman merusak pesan ini dengan mengklaim bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan sejati dan bahwa Yesus hanyalah seorang nabi dari Allah. Ia melakukan ini untuk merendahkan Yesus dan mencegah orang-orang percaya kepada agama Kristen, agama yang sejatinya diajarkan Muhammad. Dan itulah bagaimana pesan Kristen yang kuat dari Muhammad diubah menjadi propaganda anti-Kristen oleh seorang penyembah berhala jahat yang penuh tipu daya. Sekarang, bagaimana umat Muslim bisa membantah teori saya ini? Mereka tidak bisa merujuk pada Al-Quran, karena Al-Quran hari ini sudah dirusak oleh Utsman. Mereka juga tidak bisa merujuk pada hadis atau literatur sirah atau tafsir, karena semua itu ditulis setelah masa Utsman. Umat Muslim bahkan tidak bisa berkata bahwa Utsman adalah sahabat Muhammad. Karena saya sekarang menyatakan bahwa Utsman hanyalah menulis dirinya sendiri ke dalam kehidupan Muhammad demi membangun otoritasnya sendiri. Kritik isnad menjadi tidak relevan, karena para pengkritik isnad yang datang belakangan berada di bawah pengaruh ajaran palsu Utsman. Kesimpulan saya adalah bahwa Muhammad mengajarkan kekristenan ortodoks, dan bahwa Utsman adalah pendiri sejati dari apa yang sekarang disebut Islam. Mungkin kita seharusnya mulai menyebut Islam sebagai Utsmanisme, karena ajaran itu berasal dari Utsman. Jika ada umat Muslim yang ingin mendebat teori saya dengan senang hati akan membela klaim saya bahwa Muhammad adalah seorang Kristen yang taat. Yang perlu saya lakukan hanyalah menggunakan metode yang sama persis seperti yang telah digunakan oleh Zakir Naik, Ahmad Didat, Syabir Ali, Muhammad Hijab, dan begitu banyak lainnya. Tidak ada cara yang lebih efektif untuk memutarbalikkan sejarah selain dengan menggunakan metode yang dipakai oleh para pendebat Muslim untuk memutarbalikkan sejarah Yesus. Jadi bagaimana umat Muslim bisa menanggapi ketika saya berkata bahwa Muhammad adalah seorang Kristen yang taat? Satu-satunya respons yang mungkin dari pihak Muslim adalah dengan menolak metodologi yang baru saja saya gunakan untuk mengklaim bahwa Muhammad adalah seorang Kristen yang taat. Mereka harus berkata, David, itu konyol dan tidak rasional untuk membuang fakta-fakta sejarah dengan mengklaim bahwa ada seseorang yang telah merusak semua bukti. Tetapi bagaimana mereka bisa berkata seperti itu ketika itulah persis yang mereka lakukan terhadap Yesus? Fakta sejarah tentang Yesus tidak cocok dengan Islam. Maka fakta-fakta sejarah itu pasti telah diubah oleh Paulus. Baiklah, fakta sejarah tentang Muhammad tidak cocok dengan kekristenan. Maka fakta-fakta sejarah tentang Muhammad pasti telah diubah oleh Utsman. Lihat betapa mudahnya ini. Kalau kalian mau mencuri tokoh-tokoh kami juga bisa mencuri tokoh kalian. Meskipun sejujurnya, kami sama sekali tidak tertarik dengan tokoh kalian. Jadi, sebarkanlah kabar ini, wahai orang Kristen. Muhammad adalah seorang Kristen yang taat, yang kehidupan dan ajarannya telah dirusak oleh penyembah berhala bernama Utsman. Tidak ada satupun yang bisa dikatakan atau dilakukan oleh umat Muslim untuk membuktikan sebaliknya, tanpa sepenuhnya menghancurkan metodologi mereka sendiri. Apakah semua ini terdengar menggelikan bagi kalian, teman-temanku yang Muslim? Apakah akrobatik logika yang barusan saya lakukan terdengar seperti lelucon? Nah, sekarang kalian tahu bagaimana perasaan kami ketika kami harus duduk di sini hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, mendengarkan kalian melakukan hal yang persis sama terhadap Yesus, Paulus, dan Alkitab. Yang mau dukung channel Pil Pahit, silakan scan QR Code ini atau klik link di kolom komentar. Terima kasih. Buktinya bahwa Al-Quran benar, Nabi Isa tidak disalib. Apa? Tidak ada bukti.
Sekali lagi nama saya bangkai. Saya mau berdebat dengan para pendeta. Saya tidak pakai laptop atau pakai HP. Biar kata hitam tapi saya pintar. Bukti saya valid, bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya bangkai. Saya sengaja tidak jawab pertanyaan saat debat, karena itu strategi saya untuk muslim yang protes. Kalian saja yang debat. Bukti saya valid, bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya bangkai. Saya sengaja tidak jawab pertanyaan saat debat, karena itu strategi saya untuk muslim yang protes. Kalian saja yang debat. Bukti saya valid, bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya bangkai. Saya tidak pusing dengan muslim yang marah-marah. Paparanmu mana? Yuk muslim, jadi pintar yuk. Kita pakai otak yuk. Bukti saya valid, bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Saya valid, saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Bukti saya valid, bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Jadi dengan kata lain begini, kita mau bicara tentang historical Jesus dengan tema yang begitu luar biasa, dan Pak Kainama datang dengan hanya satu bukti. Buktinya adalah Tidak ada bukti. astaga naga. Kita pakai otak yuk. Yuk, yuk, yuk. Yuk, mau, ayo. Yuk. Yuk, jangan tiba-tiba memalukan Islam. Paparanmu mana? Itu. Kok bisa nggak maparkan kayak gini? Itu. Yuk kita pakai ini yuk. Yuk, jangan kosong nih. Kalau diginin bunyi. Klak, 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 klak. Kosong.